Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Payumi, jurusan Budaya Perairan angkatan 2018 dengan NIM 180254243039. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pertanyaan mengenai mata kuliah Fisiologi Tingkah Laku Larva. Yang pertama yaitu gambaran terbentuknya saluran digesti dari ikan laut, tawar, dan udang. Pada ikan laut, digesti adalah pencernaan, yaitu proses pemecahan zat-zat makanan sehingga dapat diabsorpsi oleh saluran pencernaan. Kalau pada ikan kerapu bebek itu gambar 1, ini terdapat irisan melintang perkembangan saluran pencernaan rongga mulut. Kemudian pada gambar kedua yaitu irisan melintang perkembangan saluran pada pencernaan kerongkongan. Kemudian untuk gambar ketiganya yaitu irisan melintang perkembangan saluran pencernaan pada bagian perut. Kemudian gambar yang keempat irisan melintang perkembangan saluran pencernaan bagian usus. Kemudian pada gambar kelima yaitu irisan melintang perkembangan organ hati dan pankreas. Kemudian udang. Sistem pencernaan pada udang yaitu terdapat atas mulut, esofagus, stomach, ventriculus, kemudian hepatopankreas, intestine, rektum, hingga melalui anus. Untuk stomach yang dimana merupakan tempat penghancuran makanan hingga halus sebelum sari-sari makanan diserap oleh usus. Nah, untuk hepatopankreas itu sendiri atau midgut gland itu menghasilkan enzim yang bisa menyimpan dan menyusun nutrisi sesuai kebutuhan udang. Kemudian ada midgut atau tempat pengeluaran feses yaitu usus. Kemudian pada air tawar yaitu ikan mas. Sistem pencernaan ikan mas terdiri dari saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan, di mana alat pencernaan ini terdiri dari dua bagian, yaitu saluran pencernaan yang meliputi mulut, rongga mulut, paring, kemudian esofagus, lambung, pylorus, duodenum, intestinum, rektum, dan anus. Untuk kelenjar pencernaan itu terdiri dari hati, empedu, dan pankreas. Nah, kemudian yang keduanya, untuk soal keduanya yaitu kondisi enzim pada sel larva dan dewasa ikan. Ini dilihat sistem pencernaan dan fungsi enzimatiknya. Pencernaan pada stadia larva masih sangat sederhana yang belum berkembang secara sempurna. Struktur sistem pencernaan yang masih sederhana pada larva ini diyakini berkorelasi dengan rendahnya produksi enzim pencernaan. Pada saat larva mulai mengkonsumsi pakan, eksogennya saluran pencernaan larva telah berisi enzim yang berkaitan dengan proses pencernaan dan penyerapan molekul protein, glukogen, dan lemak. Dengan demikian, aktivitas enzim pencernaan merupakan suatu indikator yang baik untuk menentukan kapasitas pencernaan. Untuk keberadaan enzim pencernaan yang meliputi protease, amilase, dan lipase ini merupakan indikator biologis terhadap kemampuan larva untuk mencerna makanan, baik berupa kandungan protein, karbohidrat, dan lemak. Nah, kemudian yang ketiga yaitu food habit dari larva udang dan bivalvia, di mana berdasarkan kebiasaan ini berbeda, yaitu pada larva udang pada tingkat misis dan post larva lebih menyukai makanan hidup seperti zooplankton, yaitu Artemia sp. Kemudian Nauplius sebab selain kandungan nutrien tinggi, dia mudah dicerna oleh larva udang. Kemudian untuk kelas Bivalvia dan Gastropoda ini terkait dengan lingkungannya, di mana untuk ketersediaan makanannya sendiri itu dalam kebiasaan pemakan sedimen dan penyaring makanan. Substrat pada zona litoral tersebut adalah sedimen pasir dan lumpur yang juga ditemukan dalam pencernaan hewan-hewan tersebut.
Kemudian yang kelima yaitu larva. Terkadang ada yang dominan besar sendiri. Apa yang terjadi? Ini besar dengan adanya yang lebih dominan besar ataupun kecil, ini adanya pakan alami. Karena pakan alami ini, maka larva tersebut bisa tumbuh besar dengan sendirinya. Maka pakan alami akan membantu proses pembenihan untuk menghasilkan benih yang baik untuk berkualitas. Salah satunya adalah zooplankton. Baik, itu saja dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.